Ya, selamat siang semuanya. Jadi, terima kasih sudah bergabung di kelas kimia hari ini. Sebelum kita lanjutkan materi, Bapak minta kalian untuk kita sama-sama berdoa. Jadi, Bapak minta Revaldo pimpin dalam doa. Revaldo, boleh silakan dipimpin dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Revaldo. Jadi untuk materi kita kali ini, Bapak sudah minta kalian untuk membaca-baca, ya, memahami tentang sistem periodik unsur, ya, pada pertemuan yang lalu. Nah, materi ini sebenarnya masih berkaitan dengan struktur atom, ya. Jadi materi sistem periodik unsur ini masih berkaitan dengan struktur atom. Makanya dari beberapa buku ada yang menggabungkan. Nah, Bapak memisahkan supaya tidak terlalu panjang setiap babnya. Jadi sistem periodik unsur. Nah, mungkin ada yang mau sharing dulu, ya, berbagi informasi tentang perkembangan sistem periodik unsur secara singkat saja, 1-2 menit, tidak usah terlalu panjang. Ya, kamu bisa sharingkan yang sudah kamu baca, yang sudah kamu pelajari, ya, tentang sistem periodik unsur. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh silakan, ya. Silakan langsung saja. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh silakan. Bapak kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ya, atau menyampaikan apa yang didapat. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Salah satu orang saja cukup untuk berbagi informasi. Ada? Silakan. Saya rasa kalau mau hafalin tabel periodik kan cukup banyak ya. Jadi sebaiknya menggunakan jembatan keledai jasa orang-orang nyebutnya. Itu tuh berarti singkatan-singkatan gitu, Pak. Itu ya. Jadi kita lebih mudah hafal. Oke, jadi Cecil sudah menghafalkan unsur-unsur yang ada di tabel periodik untuk golongan A-nya, ya, dengan menggunakan jembatan keledai, ya. Oke, ada lagi yang mau sharing tentang bab ini sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut? Ya, siapa tahu kamu dapat informasi lebih akurat atau lebih terkini, boleh silakan disampaikan. Ayo, silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ada lagi yang mau sharing, boleh? Ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi saja, langsung ke sistem. Oke. Macet ya. Oke. Ya. Ada kendala jaringan? Sudah kelihatan gambar Bapak? Suara Bapak sudah kedengaran? Benedictus? Sudah ya? Nah, tadi ada nge-lag tadi ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Jadi untuk sistem periodik unsur ini bisa kita lihat, ya, dari awal sampai akhir, ya, perkembangannya. Dari ilmuwan itu mengelompokkan yang pertama dari logam dan non logam, ada triade Dobrener, ada teori oktav, ada sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir itu sistem periodik modern. Jadi yang kita pakai sekarang itu adalah tabel sistem periodik modern. Ya, jadi yang modern yang kita pakai saat ini. Nah,
Selanjutnya kita lihat untuk yang logam dan non logam, ya. Untuk logam dan non logam, kita perhatikan di sini. Untuk logam dan non logam ini Bapak rasa kalian sudah mengerti atau sudah paham. Ya, karena di kelas 7 di semester 1 di bab 3 tentang klasifikasi materi itu sudah dipelajari ya, mana unsur logam, mana unsur non logam. Nah, menurut Anthony Lavoisier ini, unsur terbagi menjadi dua golongan ya. Unsur terbagi menjadi dua golongan. Ada logam, ada non logam. Ada logam itu besi, perak, tembaga, kobal, platina dan lain-lain. Kalau non logam itu ada kobal, ada karbon dan fosfor. Nah, di rumah, di sekitar rumah, di sekeliling kita itu banyak sekali ya, ada logam dan non logam yang kita gunakan. Jadi awalnya ilmuwan itu mengelompokkan unsur, ada unsur logam dan unsur non logam. Ya. Jadi itu awal pengelompokan. Untuk apa kira-kira dikelompokkan, dibuat daftar? Ada yang bisa kasih pendapat? Untuk apa kira-kira dikelompokkan unsur-unsur yang ada itu? Silakan. Ada yang mau kasih pendapat? Mungkin Rafael bisa kasih pendapat. Kenapa kok dikelompokkan? Mungkin dia mempermudah kalau mereka ingin melakukan riset. Oh, mempermudah untuk melakukan riset. Oke, sudah bagus. Joey, silakan Joey. Untuk apa kira-kira diklasifikasikan? Apa ya? Sabar Pak. Untuk apa kira-kira? Ya bisa dibedain enggak Pak? Ya, supaya bisa dibedakan. Oke. Ya. Jadi Bapak lihat ini di Zoom-nya nggak ada yang buka kamera, nggak berani ya menampilkan muka atau gimana? Bapak nggak tahu. Kalau kuota kan tidak ada alasan, sebenarnya sudah dapat bantuan kuota dari pemerintah, ya. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya. Jadi ini supaya memudahkan Bapak aja komunikasi dengan kalian. Silakan lah, ya dibuka boleh. Oke, nah sudah ada beberapa yang sudah membuka kameranya. Gak usah malu-malu, ini satu kelas. Ya siapa tahu ada yang belum pernah lihat atau ada yang belum pernah ketemu. Ya 2 bulan ini sudah berjalan lebih, ada yang belum kenal misalnya mukanya. Ya kita lanjut ya. Ya dibuka saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apalagi banyak yang pakai wifi kan, jadi nggak ada masalah dengan kuota. 30 GB ya untuk SMA, 30 GB ya. 30 GB kan lumayan banyak. Jadi kalau satu hari misalnya 1 GB atau 1 GB masih cukup ya satu hari. Cukup lah ya untuk 30 hari ya. Jadi daripada tidak terpakai kuota yang bantuan dari pemerintah ya. Silakan dibuka videonya. Oke, kita lanjut ke ini tadi ya, kenapa dikelompokkan ya. Itu tadi jawaban teman-teman kalian sudah benar ya, untuk mempermudah, untuk pokoknya supaya lebih mudah saja mempelajari. Nah, kalau kita pergi ke supermarket, kita pergi ke toko, itu kan barang-barang disusun berdasarkan kelompok-kelompoknya masing-masing. Misalnya buah-buahan dikelompokkan ke dalam buah-buahan, sayuran dikelompokkan ke dalam sayuran. Terus alat-alat bangunan dikelompokkan ke alat bangunan, kosmetik ke alat-alat kosmetik. Jadi supaya ya setiap pembeli itu mudah mencari ya, mudah mendapatkannya. Sama juga dengan unsur. Jadi setiap unsur itu
ya, unsur-unsur yang sudah ditemukan itu dikelompokkan, ya, dikelompokkan berdasarkan sifatnya, persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Jadi supaya kita mudah mempelajarinya, ya, supaya kita mudah mempelajari setiap unsur-unsur yang ada. Karena unsur-unsur itu sangat banyak sekali, ya. Untuk saat ini data yang Bapak punya, tabel periodik modern, ini ada 118 unsur, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya, saat ini yang terbaru ini lebih dari 118, ya. Lebih dari 118. Mungkin bisa sampai 120 berapa gitu, ya, data terbaru. Ya, boleh kamu sambil cari data terbaru tabel periodik unsur itu, berapa unsur yang sudah ditemukan saat ini. Jadi sangat banyak sekali, ya, lebih dari 100 lebih, ya. Nah, mungkin sekarang sudah mencapai 120 lebih. Nah, itu. Nah, nanti kalau kalian jadi ilmuwan kimia, misalnya mau jadi ilmuwan kimia, kalian menemukan unsur yang baru, itu bisa saja terjadi, ya. Karena bumi kita luas, dunia itu luas, ya, jagat raya ini luas, ya. Belum semua unsur itu bisa ditemukan. Kalau kalian menemukan unsur, misalnya yang menemukan tandri, bisa saja nanti unsurnya dinamakan tandri. Bisa untuk mengenang penemunya. Karena ada beberapa unsur yang mempunyai nama sama dengan penemunya, ya. Itu untuk memudahkan penamaan, ya. Jadi itu untuk awalnya. Kita lihat tadi logam dan non logam ini Bapak yakin sudah sudah paham mana yang logam, mana yang non logam. Sekarang kita lihat pengelompokan atau tabel sistem periodiknya triad Dobereiner, ya. Jadi apa dasarnya? Nah, dasar pengelompokannya itu adalah massa atom relatif, ya. Massa atom relatif, unsur-unsur ini dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur. Jadi dia mengelompokkan ke dalam kelompok 3 ya. Ada triade 1, 2 sampai 8, ya. Kalau kamu nanti cari dari berbagai sumber unsur-unsur berdasarkan pengelompokan triade ini, ya, nanti akan didapatkan ada sampai 5, ya. 5 triade, ya. Triadenya sampai 5, triad, ya, sampai 5. Jadi nanti kamu boleh cari kalau ini triade yang kedua nih. Ya, ini yang kedua, ya. Jadi berdasarkan atom relatifnya, ya. Dan ya yang tengah ini, strontium ini, itu adalah rata-rata dari kalsium, Ar kalsium 40, Ar barium 137 ditambahkan 40 tambah 137 dibagi 2 itu 88,5. Nah, ini, ya, Ar-nya 88,5. Nah, inilah dasar dari triad Dobereiner ini, ya. Nanti kamu cari lagi, ada yang pertama itu Li, NaK, terus yang ketiga itu S, SeTe, yang keempat itu Cl, Bri, yang kelima itu Mn, CrFe, ya. Nah, ini pengelompokannya yang Dobereiner, ya. Tentu ini banyak sekali kelemahannya, karena tidak semua unsur bisa dibuat seperti tabelnya triad Dobereiner ini, ya. Jadi ada beberapa unsur yang mengalami penyimpangan dari yang dibuat ini. Nah, itu untuk triade Dobereiner. Sekarang kita lihat ke teori oktav Newland, ya. Apa dasarnya untuk teori ini? Jadi dasarnya itu berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi dasarnya berdasarkan kenaikan massa atom, ya. Jadi ini coba kita lihat
Misalnya H itu 1, Li 2, Be 3, B4, C5, N6, O7. Jadi berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, maka sifat unsur tersebut akan berulang, ya, akan berulang setelah unsur ke-8. Jadi sifatnya ini akan berulang, ya, setelah unsur ke-8. Nih. Jadi ini sama semua unsur ini, sifatnya mempunyai sifat yang hampir mirip ini, ya, karena berulang. Nah, ini menurut teori oktav, ya. Menurut teori oktav. Jadi berdasarkan kenaikan massa atom, ya. Jadi sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Jadi unsur 1 dan unsur 8 itu mempunyai kemiripan sifat. Selanjutnya kita lihat ada teori Mendeleev, ya. Nah, teori inilah nanti yang mendasari teori tabel sistem periodik modern, ya. Unsur-unsur disusun 12 baris, ya, 12 baris mendatar, itu namanya periode, berdasarkan dasarnya kenaikan massa atom, dan 8 kolom tegak, ya, 8 kolom yang vertikal itu golongan berdasarkan kemiripan sifat. Jadi berdasarkan kemiripan sifat. Nah, Mendeleev ini menyiapkan tempat kosong, ya. Jadi dia menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan banyak unsur yang belum ditemukan. Jadi Mendeleev ini sudah memprediksi, ya, dia belum menemukan unsur tersebut, tetapi dia sudah memprediksi bahwa ini akan ada unsur yang mempunyai nomor massa sekian, ya. Nanti kita lihat tabelnya, kita lihat Mendeleev ada mengosongkan beberapa unsur yang belum dia temukan, tetapi dia yakin bahwa unsur itu ada, ya. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, inilah tabel sistem periodik Mendeleev, ya. Mulai dari H1, Li7 sampai kepada nih J sama dengan 127. Nah, ada yang kosong ini, ya. Yang strip-strip ini kosong, ya. Kosong, dia belum menemukan, tetapi dia yakin bahwa itu unsur ada, ya. Dia sudah memprediksi bahwa itu ada unsurnya. Nah, ini yang kosong-kosong. Coba kita lihat di tabel sistem periodik yang terbaru, ya. 44 itu ada di sini. 44 itu adalah Ru, ya. 44 Ru golongan yang B. Nah, itu, ya. Jadi dia ini sudah bisa memprediksi. Jadi golongan 1 nih, golongan 2, golongan 3, golongan 4 sampai ke golongan 8. Nah, ini menurut Mendeleev, ya. Selanjutnya kita lihat sistem periodik modern, ya. Ada HGJ Moseley, ya. Moseley, ya, membuat sistem periodik modern, ya, untuk menyempurnakan, ya, klarifikasi unsur Mendeleev. Jadi untuk menyempurnakan dari Mendeleev tadi, ya. Apa dasarnya? Nah, unsur-unsur dalam satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat kimia dan fisika. Nah, ini jadi untuk yang modern itu lebih sempurna lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi nanti kalau kalian jadi peneliti, ya, terus punya formula atau punya rumus yang paling sempurna, bisa kalian publikasikan. Jadi menggantikan tabel periodik sistem periodik modern saat ini, ya. Kalau bisa lebih sempurna dari yang saat ini, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan tabel periodik itu akan berganti, ya, dari yang sekarang ini, ya. Oke, ini tabel periodik modernnya. Nah, di sini ada golongan A dan golongan B, ya. Bapak minta kemarin kalian sudah punya ini, ya, yang terbaru.
Jadi kalian bisa tahu berapa unsur yang sudah didapatkan saat ini. Nah, di sini Bapak minta, tadi Cecilia katanya sudah hafal. Boleh dicoba, Cecil? Iya, Pak. Tampilkan kameranya supaya teman-teman bisa lihat kamu benar-benar hafal. Ya. Boleh, silakan. Ini Bapak tutup dulu ya. Ini Bapak tutup dulu. Nah, oke, silakan. Jadi saya pakai ini jembatan Budai Ya. buat yang golongan pertama. Francisca baik, hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Buat yang kedua, beli mangga, tapi saya berasa berarti beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, Ali gadis Indonesia. Indium, lithium, kalium. Habis itu cinta si Benix, no one playboy. Jadi karbon, terus yang kelima nafas sebelum binasa, berarti nitrogen, fosfor, arsen, strontium atau antimon, bismut. Yang keenam orang sakit sedang ataupun polisi, berarti oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Yang fluorin, bromin, tin. Yang ke-8 heboh negara Argentina karena sama melumpuh, berarti helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Oke. Ya, sudah cukup bagus ya. Cecil sudah hafal itu, Cecilia semua. Sekarang ada lagi yang mau menampilkan apa yang sudah dihafal, boleh silakan. Ada yang sudah benar-benar hafal? Ada? Silakan. Yang mau menampilkan? Ayo silakan. Silakan. Silakan yang mau menampilkan. Selain Cecilia, ada lagi? Ayo silakan. Ada yang berani? Salah tidak masalah. Ya. Enggak ada masalah. Kalau ada salah sedikit nanti kita sama-sama perbaiki. Ayo silakan. Boleh. Enggak ada yang berani lagi ya? Ayo, boleh. Leon boleh, Leon. Atau Revaldo juga boleh, Devin juga boleh, silakan. Catherine boleh. Silakan, Catherine. Ya, silakan. Terdengar suara Bapak? Excel, terdengar suara Bapak? Prince, terdengar suara Bapak, Prince? Oke, Jocelyn. Boleh, Jocelyn?
Boleh, silakan Jocelyn. Apa? Menyebutkan unsur-unsur di golongan yang A, golongan A, boleh, silakan. Sudah hafal belum? Hafal. Belum hafal ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Bapak minta Regina, sudah hafal belum Regina? Macet-macet sih, Pak. Macet-macet ya? Sinyal ya? Bukan, maksudnya masih belum hafal nian, Pak. Nggak apa-apa, dicoba. Ya, dicoba. Silakan. Nanti kita sama-sama. Golongan 1A atau alkali itu K hidrogen, Li litrium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr vansium. Golongan 2A atau alkali tanah itu Be berilium, G magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba barium, Ra radium. 3A B boron, Al aluminium, N indium, Ti talium. Terus golongan 4A C karbon, Fe silikon, Ge germanium, S N oksigen, S sulfur atau belerang, Se selenium, Te telunium, Po polonium. Terus golongan 7A F fluorin, Cl fluorin, Br bromin, I iodin, At asin. Terus golongan A atau golongan A itu helium, neon, R argon, R krypton, Xe xenon, Rn Ya, oke, terima kasih. Sudah cukup hafal lah, sudah bagus ngapalnya. Yang penting kalian tahu atau paham golongan A unsurnya apa saja, golongan B itu unsurnya apa saja. Ya, jadi memang Bapak minta kalian wajib menghafalkan yang golongan A, ya karena ini yang paling banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk golongan B itu boleh kalian hafalkan juga. Nah, kita lanjut. Tadi sudah Mendeleev, sekarang kita ke sistem periodik modern. Ya, ini sudah. Nah, ini tabel periodik modernnya. Nah, warna-warna ini ya nanti boleh kamu cari informasi tentang warna-warna ini, apakah dia logam atau non logam atau semi logam. Itu boleh kamu cari informasi tentang warna-warna ini ya, untuk melengkapi pengetahuan kamu tentang tabel periodik unsur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan ya periode dan golongan ya dengan konfigurasi elektron ya, valensi. Jadi bagaimana cara menentukan periode dan golongan ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan periode dan golongan. Kita lihat di sini ketentuannya. Periode itu ditentukan atau ditunjukkan oleh nomor kulit terluar ya, N-nya ini, nomor kulit terluar. Kalau golongan itu jumlah elektron valensi atau jumlah elektron terluar, itu kalau yang golongan ya. Masih ingat ya membuat konfigurasi elektron? Masih ingat ya? Nah, Bapak yakin masih ingat karena minggu lalu baru
ulangan, dan ulangannya itu banyak juga yang Bapak minta membuat konfigurasi elektron. Nah, jadi kalau konfigurasi elektronnya NS1 ini golongan 1A. Ya, golongan 1A, periodenya N. Ya, kalau di sini 1 berarti periodenya periode ke-1. Kalau di sini 2 berarti periode 2. Nah, 1 ini itu kan elektron valensinya itu menunjukkan golongan. Nah, perlu kalian ketahui, mungkin ada yang lupa ya. Untuk yang horizontal, ini horizontal ini. Ya, ini horizontal dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu horizontal. Itu melambangkan ya, melambangkan periode. Ya, periode itu dari kiri ke kanan. Kalau dari atas ke bawah, ya dari atas ke bawah itu melambangkan golongan, ya. Jadi golongan itu dari atas ke bawah. Kalau periode dari kiri ke kanan yang horizontal. Oke? Itu ya. Nah, sekarang kita lihat penentuannya. Coba kalian buat konfigurasi elektron dari Na11 ya. Na11. Coba kamu buat konfigurasinya Na11. Nah, nanti kita lihat dia di golongan berapa. Oke. Kelihatan ya, Na11. Oke. Ada yang bisa konfigurasinya? Na11. Kristalin bisa ini konfigurasinya? 1S2. 1S2 terus 2S2. 2S2 2P6. 2P6 terus 3S1. 3S1. Nah, coba tanpa melihat tabel sistem periodik. Tanpa melihat. Ini golongan berapa? Golongan berapa dia? Ya, Kris, golongan berapa, Kris? 1 apa? 1. Didapat dari mana, Kris? Dapat 1A? Dari 3S1. Nah, dari ini ya. Dari nah ini dari 1 nih. Nah, ini melambangkan golongan 1A. Sekarang periodenya. Periodenya berapa? Kris? Berapa periodenya? Berapa? 3. 3 ini dari kulitnya. Ya, dari kulit. Atau bisa juga menggunakan sistem K, L, M, ya. KLM. Berarti di sini 28. Berapa lagi? 28. Stefani berapa lagi? 28. Halo Stefani? 1. 28. 1. Ya. Oke, 1 ini elektron valensinya, ini melambangkan golongan, ya. 3 itu kulitnya kan 1, 2, 3. Nah, banyak kulit ini melambangkan periode. Oke. Paham belum? Paham belum? Paham, Pak. Paham. Ada yang belum paham? Jujur saja nggak apa-apa. Ada yang belum paham? Tadi IPA 1, IPA 2 itu Bapak kasih banyak soal ya, karena ada beberapa yang belum paham. Ini penting ya, karena berkaitan dengan nanti menentukan periode dan golongan. Jadi kalau kalian tidak bisa ini,
kesulitan nanti kalian menentukan periode dan golongan. Karena tidak selamanya itu periode dan golongannya diberikan secara langsung ya. Oke, ada yang belum paham boleh silakan ditanya, yang belum pahamnya di mana boleh ya. Jadi bisa menggunakan sistem SPDF atau bisa menggunakan KLM. Ini untuk yang golongan A ya. Jadi masih sama antara KLM dengan SPDF untuk golongan A. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Pak masih bingung boleh. Yang mana yang bingung boleh. Silakan. Atau sudah paham semua ini? Halo, ada yang masih belum paham? Fioren paham, Fioren? Paham, Pak. Paham ya. Rionaldo paham? Paham, Pak. Angeli paham? Halo Angeli, paham? Enggak kedengeran suaranya Angeli. Oke. Ya mungkin kalian malu, Pak saya belum paham, tapi Bapak kasih contoh lagi. Ya misalnya X, ya ini tidak diketahui katakanlah unsurnya, tetapi dia punya nomor atom 34. Ya. Silahkan tentukan golongan dan periodenya. Periode. Ya, silakan. Tentukan periode dan golongan dengan konfigurasi elektron. Nah, ini. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk menyelesaikan satu soal ini. Tanpa melihat tabel sistem periodik. Ya, tanpa melihat tabel sistem periodik. Kalau di tabel itu sudah lengkap memang, tinggal kita lihat saja langsung. Tapi ini tanpa melihat tabel sistem periodik. Boleh silakan yang sudah bisa. Kalau bisa mengaktifkan ini boleh langsung ditulis di sini. Bisa mengaktifkan drawing modenya. Boleh? Boleh silakan. Silakan yang mau mencoba. Atau enggak kedengaran suara Bapak? Benedictus kedengaran suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar. Enggak ada yang merespon. Atau susah ini ya? Sulit atau cukup mudah? Golongan 6A periode 4 ya, Pak? Golongan 6A periode 4. Oke, kita cek satu-satu ya, Regina. Sekarang kita cek 1 S2 2S 2S2 2P6 2P6 3S2 3S2 3P6 3P6 4S2 4S2 3D10 3D10 4P4 4 P4 P4. Oke. Sekarang sistem KLM. KLMN 2 8 18 berapa di sini? 6. 6. Oke, sip.
ya. Nah, kalau sistem KLM kita langsung tahu nih, kita lihat di sini elektron valensinya 6 ya, berarti golongan 6A. Ya. Periodenya 1, 2, 3, 4. Oke, langsung ketemu nih. Kalau yang KLMN. Sekarang kita lihat yang SPDF nih. Yang SPDF. Pak, bingung Pak. Ya, kita lihat aja N-nya yang sama. Yang sama yang paling besar. Ini kan 4P 4. Di sini ada 4S2. Berarti yang kita lihat itu 4S2 ditambah 4P4. Berarti periodenya itu 4 ya. Untuk golongannya itu 2 ditambah 4. Nah, ini untuk golongannya 6. Nah, ini untuk golongan A. Ingat ya, untuk golongan A. Jadi tidak semua golongan bisa digunakan seperti ini. Oke, sekarang yang lebih sulit lagi. 1 ya. Kalau ini sudah selesai, paham, kita lanjut ke golongan B-nya. Sekarang kita lihat yang lebih sulit, I53 ya. Berarti ini apa tadi? Sorry, ini berarti apa unsurnya, nama unsurnya? Coba dilihat di tabel, apa unsurnya ini? Selenium. Selenium. SE, Pak. SE. Jadi kalian bisa langsung lihat, oh di golongan 6A, lihat di 6A periode keempat. Berarti langsung dapat selenium. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut satu contoh soal lagi untuk yang ini yang agak sulit ya. Ya, Bapak yakin kalian bisa lah ini ya, mudah bagi kalian. Kalian kan masih masih anak muda. Kalau anak muda itu masih mudah menghafal atau memahami. Kalau kayak Bapak itu sudah susah memahami. Ya, jadi harus berulang-ulang. Kalau kalian Bapak yakin cepat nangkapnya. Sekarang kita lihat yang soal berikutnya yang agak susah. Bentar, Bapak cari yang agak susah. I53. Ya, jangan lihat tabel sistem periodik dulu ya, I53. Oke, I53. Nah, golongannya kalian tentukan. Periodenya kalian tentukan. Oke, cukup 2 menit untuk mengerjakan ini. Ya, silakan Bapak tunggu. Nanti yang bisa langsung saja. Pak, saya sudah selesai. Boleh kita bahas sama-sama. Tandri sudah bisa, Tandri? Oke. Excel sudah bisa, Excel? Pak, aku dapat, Pak. Boleh. Excel sudah? Cecil tadi sudah. Tunggu sebentar, Cecil. Kasih kesempatan temannya. Sudah dapat Excel? Sudah, Pak. Sudah. Coba kita lihat konfigurasinya dulu. 1. Kamu sebutin dari situ. Mana suaranya Excel? 1S2, Pak. Terus? 2P6. 2S2 terus? 2P6. 2P6 terus 3S2. 3S S2 terus apa lagi? Excel? 3P6. 3P6 terus
4S2. 4S2 terus 3D10. 3D10 terus 4P6. 4P6 terus 5S2 terus 4D10. D10 terus D10. terus 5P P berapa? 5P5. 5P5. Oke. Itu kalau SPDF. Sekarang kalau KLM. KLMNO. Sini berapa? Berapa Excel sini? 2. 2. Di sini 2, 8. 8. Di sini 8. berapa? 18. 18. 18. Di sini 18 lagi ya? Berapa Excel? Berapa di sini Excel? Di N berapa? 18, Pak. 18 lagi di sini. Benar ya? Di sini berapa? Iya, 18. Ini 18. Terus KLMNOP. Berarti P ya? O-nya 7, Pak. 7, Pak. O-nya 7, Pak. Oke, kita cek ya. Kita lihat sama-sama. Bentar, ada pesawat masuk. Oke, kita ralat sama-sama ya. Di sini kan sampai 5 nih. Ya, berarti cuman 5 kulitnya. Berarti KLMNO. Oke, kita lihat. Nah, ini. Ini benar nggak 18 ini? Bener, Pak. Cuman 7. Oh, di sini tuh 7. 7. Cukup nggak 53 semuanya ini? 18 tambah 18 36. 36 tambah 10. 36 tambah 10 berapa? 46. 46. 46 tambah 7. 6 tambah 7, 53. 53. Pas, Oke, Pak. pas ya. Jadi untuk menentukan golongan itu kita lihat elektron valensinya. Ya, ini dapat 7. Itu golongan, berarti 7A. Kalau periode berarti nih 1 2 3 4 5, berarti 5 ya. Kalau dari yang SPDF berarti kita lihat nih. Ini ya, 5S2, ini 5P5 ya. Ini untuk periode ya, untuk periodenya ini. Yang ini untuk golongan 2 tambah 5. Nah, 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Oke. Ada yang belum paham? Atau sudah paham semua nih? Sudah paham semua ya? Oke, sudah paham semua? Iya, Pak. Sudah ya? Bapak tes satu orang. Siapa nih yang mau Bapak tes? Naomi sudah paham, Naomi? Sudah, Pak. Sudah. Stephanie Hidayat sudah paham? Ya, Pak. Sudah. Lydia sudah paham belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Natasha, Destiny sudah paham? Angeli sudah paham? Kok nggak kedengeran? Jo sudah paham, Jo?
Sudah? Belum? Ada ngerti lah Pak. Sudah ngerti ya? Ya. Kalau memang belum ngerti nanti dipelajari lagi. Oke, sekarang kita lihat kembali lagi ke yang tadi ya. Yang Bapak share tadi, kita lihat di sini. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini ya. Ini untuk golongan A. Ya, untuk golongan A ini. Ya, ciri-cirinya ini. Kalau golongan A, ciri-cirinya konfigurasinya elektronnya ini ciri-cirinya, ya. Jadi ini ciri-ciri golongan A. Jadi N-nya itu sama. Ya. Kalau di sini 3, berarti di sini 3 sama, ya. Itu untuk golongan A. Nah, timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau golongan B? Nah, ciri-cirinya itu bisa dilihat dari konfigurasi elektron valensinya, ya. Ingat aja kalau ini golongan A, kalau modelnya seperti ini golongan A, ya. Nah, untuk golongan B, ya kita lihat sekarang. Ya, golongan B itu nah, ini golongan B nih. Ini yang di sini golongan B ya. Nah, ini golongan B. Nah, ini golongan B nih. Nih. Ya, ini golongan B nih. Nah, ini. Ini golongan B. Ya. Paham ya golongan B yang mana? Ini golongan B. Ya. Nah, bagaimana untuk menentukan golongan B? Ya. Kamu nanti cari penentuan untuk golongan B. Ya, Bapak kasih beberapa contoh, nanti kamu cari ya untuk golongan B-nya. Ini Bapak kasih contoh ya untuk golongan B. Nah, untuk golongan B, misalnya di sini nama golongan. Nama golongan ya. Golongan terus ya, nama golongan. Terus konfigurasi elektron, konfigurasi. Nah, ini konfigurasi lah ya. Nah, konfigurasi. Nanti kamu buat lengkap-lengkap di rumah. Ya. Ini golongan ini periode. Nah, tolong nanti dibuat lengkap-lengkap di rumah. Ya. Jadi untuk golongan 1B ya, golongan 1B dulu ya. Golongan 1B itu ciri-ciri konfigurasinya gini. Ciri-ciri konfigurasinya N S1 ya. Terus N dikurang 1 ya. Terus D 10 ya. Nah, D10. Nah, ini ya contohnya. Ini golongan ya. Ini golongan tadi sudah ada. Golongan 1B ya. Periodenya periode N ya. Nah, ini. Jadi ciri-cirinya dari sini dilihat. Kalau mau tahu itu golongan A atau golongan B ya. Sekarang kita lihat golongan 2B-nya ya. N S2 ya. N dikurang 1 D 10. Nah, ini ya. D-nya 10. Ini golongan 2B. Nah, N-nya ini tergantung di sini berapa.
Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kamu tentukan ini golongan apa, ya. Kita lihat syaratnya, jangan lihat tabel sistem periodik. Ya, kita lihat X, ya, katakanlah ada unsur X. Unsur X itu 22. X 22. Tentukan golongan dan periodenya. Periode. Oke. Ada yang bisa menentukan? Silakan. Nah. Ayo silakan. Ada yang bisa menentukan? Boleh. Boleh kalau ada yang mau menentukan. Jocelyn boleh, ya, Reinhard boleh, Felicia boleh, Lydia boleh. Silakan. Kalau bisa jangan yang tadi. Yang tadi sudah kan? Chris boleh, ya. Angeli boleh. Pak, boleh, silakan. Cecil ya? Oke, kita buat konfigurasinya dulu, Cecil. Boleh, silakan. 1 S2, 2 S2, 2 S2, 2 P6, 2 P6, 3 S2, 3 S2, 3 P6, 3 P6, 4 S2, 4 S2, 3 D2, 3 D2. 2. Ini golongan berapa nih? Golongan 4B. 4B. B. Dilihat dari mana golongan 4B? Karena kan itu 3D2. 3D2. 3D2, 4B. Oke, periodenya? 4. 4 dilihat dari Kulit. ini ya. Oke, lihat ini yang terakhir ya. Oke, kita lihat ya. 4 S2 3 D2. Jadi sudah memenuhi ini ya, sudah memenuhi ciri-ciri konfigurasi dari golongan B ya. Jadi ini kan N S2 ya, N dikurang 1 ya, D ya, D berapa di sini? D2 ya. Oke, kita lihat sekarang N-nya ini, N-nya berapa di sini? Nah ini, N-nya 4 kan? N-nya 4 ya, N-nya 4 di sini. 4 dikurang 1 3 ya. 3D 2 ini 4 S2. Berarti sudah ini ya, sudah memenuhi ini. Dengan ini kan sama. Nah ini. Oke, berarti ini golongan 4B, periodenya 4 ya. Oke, lihat coba bener nggak? Coba lihat bener nggak di tabel sistem periodik yang nomor atomnya 22, bener nggak? Unsurnya apa namanya itu? Unsurnya Leon. Unsurnya apa Leon? Halo Leon, unsurnya apa Leon? TI, Pak. TI, oke. Titanium. Titanium ya.
Berarti ini untuk golongan 4B ya. Nah, kalian cari nanti untuk golongan 3B ya. Untuk 3B itu rumusnya, rumus ininya apa? Ya, 3B. Terus golongan 4B ya, 4B ini sudah 4B. Terus golongan 5B 6B, golongan 5B dan 6B. Itu silakan kalian lengkapi nanti di catatan ya, sampai golongan 8B ya. 8B ada, 8B, 7B itu ada. Jadi golongan yang belum ada itu rumus konfigurasinya itu golongan 3B, terus golongan 5B, 6B, 7B, 8B. Nah, ini silakan dilengkapi di catatan ya, yang belum ada ini. Oke. Untuk yang golongan B sudah paham belum? Atau perlu Bapak kasih contoh satu lagi? Sudah paham semua? Halo? Sudah paham semua belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Paham, Pak. Hah? Belum? Paham, Pak. Paham, oke. Sip. Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham berarti kita bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat slide berikutnya. Ngantuk ya? Atau kecapean? Dari tadi belajar. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat sifat-sifat keperiodikan. Ya, sifat-sifat keperiodikan. Ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, logam dan non-logam, kereaktifan. Nah, sifat-sifat ini akan kita pelajari ya. Nah, di sini Bapak hanya menjelaskan intinya saja ya. Kalian nanti bisa mengeksplor atau bisa mempelajari lebih lengkap ya di rumah lewat berbagai sumber ya. Boleh, silakan. Nah, kita langsung diskusi saja untuk ini supaya lebih semangat ya. Diskusinya untuk jari-jari atom ini ya, jarak, kalau jari-jari Bapak yakin tahu lah ya, jarak dari inti ya, ini matematika kan sudah belajar dari SD. Jari-jari itu jarak inti atom sampai ke kulit elektron terluar yang ditempati elektron ini, dari inti ke kulit elektron terluar. Nah, dari data ini kelihatan enggak datanya? Bapak besarin, perlu Bapak besarin. Oke, kelihatan datanya? Nah, ini Kelihatan, Pak. kelihatan datanya ya. Nah, oke. Data nilai-nilainya kelihatan ya. Sekarang kamu simpulkan. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, apakah nilainya semakin besar? Kalau semakin besar itu dibuktikan oleh apa? Silakan. Boleh. Yang lain ya, yang belum ngomong atau belum menyampaikan presentasinya di sini. Boleh, silakan. Putri, boleh, silakan Putri. Kamu simpulkan. Halo Putri. Ya, silakan Putri, kamu simpulkan. Halo, silakan Putri. Suara Bapak macet-macet, Pak. Lagi. Oh, macet-macet suara Bapak. Oke. Kalau macet-macet, Bapak chat aja, Pak. Kamu simpulkan ya, simpulkan
untuk jari-jari atom ini dari kiri ke kanan itu semakin besar atau semakin kecil, dari atas ke bawah itu semakin besar atau semakin kecil. Silakan. Kalau macet-macet bantu Grace. Grace Selita bantu. Ya, silakan. Kalau semakin ke kiri, jari-jarinya semakin besar. Wah, Dari atas ke bawah semakin hilang ya sinyalnya. Dari atas ke bawah semakin besar. semakin besar. Oke. Kalau tadi dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri semakin besar. Berarti dari kiri ke kanan semakin kecil. Ada yang tahu alasannya? Ya, ada yang tahu alasannya kenapa semakin besar, kenapa semakin kecil? Boleh, silakan memberikan alasan. Ada yang tahu alasannya? Boleh, silakan. Kita diskusikan sama-sama. Untuk ini kita diskusi aja supaya lebih semangat. Ada yang tahu alasannya kenapa semakin besar, kenapa semakin kecil? Boleh. Alasannya. Depin mungkin tahu alasannya. Sandri mungkin tahu alasannya kenapa? Mungkin gaya tarik yang dari punya kanan lebih besar daripada kiri. Oke, itu salah satu alasannya. Ada lagi? Pak, kan jari-jari atom tuh jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Jadi mungkin kalau nomor atomnya semakin besar, maka jumlah kulit itu juga makin banyak. Jadi jaraknya semakin besar. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Dari kanan ke kiri kok semakin besar dia? Nah, ini yang dipertanyakan. Ya, kalau dari atas ke bawah semakin besar wajar karena kulitnya itu kan semakin banyak ya. Otomatis jari-jarinya semakin besar. Nah, kalau dari kanan ke kiri itu kan semakin besar. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Kok bisa dari kanan ke kiri semakin besar? Bukannya harusnya semakin kecil atau dari kiri ke kanan semakin besar harusnya. Nah, ada yang bisa kasih alasan untuk dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kirinya? Ada? Setiap bertambahnya elektron valensi atom, maka gaya tarik atau muatan inti atom makin besar sehingga memperkecil jari-jari atom. Oke, sudah dapat alasannya ya. Oke, kita simpulkan alasannya. Ini alasannya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kebi ya. Nah, periode itu ya, kenapa semakin kecil ya? Berarti semakin kecil tadi ya. Nih ya. Berarti dari kiri ke kanan semakin kecil ya. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, kenapa seperti itu? Karena jumlah kulitnya memang sama ya. Tetapi yang mempengaruhi itu muatan intinya makin besar ya. Jadi muatan inti semakin besar, gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jarinya makin kecil. Nah, itu alasannya untuk periode ya. Kalau untuk golongan, jumlah kulitnya bertambah, maka jari-jarinya makin besar. Nah, ini alasannya ya. Untuk alasan kenapa jari-jarinya kalau dari atas ke bawah semakin besar, kalau dari kiri ke kanan semakin kecil. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Energi ionisasi. Coba diperhatikan datanya. Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensi dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Ada yang bisa menyimpulkan dari data ini dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan? Boleh, silakan. Angelica mungkin bisa menyimpulkan.
Benedictus mungkin bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Aulia mungkin bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ronaldo mungkin, Stefani, Yoren, Catherine, ya, Jocelyn, boleh silakan menyimpulkan. Boleh silakan menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Bapak tunjuk aja ya. Boleh Rafael. Kamu simpulkan Rafael. Silakan Rafael. Kamu simpulkan. Masih dengar suara Bapak Rafael? Ya, kesimpulannya apa? Mungkin kalau dari kiri ke kanan muatan yang dilepaskan semakin besar. Dari kiri ke kanan semakin besar. Dari atas ke bawah? Dari bawah semakin kecil. Oke, ya. Ini ya. Kalau dilihat dari data, benar yang disampaikan Rafael itu benar. Dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nih, lihat datanya 520, 900. Yang paling kanan itu 2081. Dari atas ke bawah itu semakin kecil. Misalnya H itu 1312 sampai ke CS itu 376. Jadi datanya semakin kecil dari atas ke bawah. Nah, sekarang kira-kira apa yang mempengaruhi? Ya, dari atas ke bawah kok semakin kecil, dari kiri ke kanan kok semakin besar. Silakan, ada yang mau menyampaikan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah ditemukan. Silakan. Ada yang sudah memahami mungkin? Boleh, silakan. Ada non logam lebih cenderung positif, yang positif Logam lebih cenderung daripada positif. Oke, ada lagi? yang logam. Ada lagi? Ya, ada lagi yang lain yang mau kasih alasan? Boleh, silakan. Mungkin karena disebabkan gaya tarik inti yang semakin besar, jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat itu elektron terikat paling lemah. Oke, itu gaya tarik ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh, silakan. Revaldo mungkin? Ada Revaldo? Iya, Pak. Ada pendapatmu yang bisa disampaikan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lihat kesimpulannya. Ya ini alasannya kenapa dia semakin bertambah dan semakin kecil. Nah, untuk periode muatan intinya itu bertambah ya. Jadi ini kesimpulannya, muatan inti bertambah. Tarikan inti itu kalau muatannya bertambah berarti makin kuat ya. Tarikannya makin kuat. Dan elektron terluar itu sulit lepas ya, sulit lepas, maka energi ionisasinya semakin besar. Ini ya. Ini kesimpulan untuk yang periode. Sekarang untuk yang golongan ya. Jumlah kulit kan bertambah untuk yang golongan ya. Jumlah kulitnya bertambah. Jari-jari kan semakin besar. Jari-jarinya semakin besar. Tarikan inti lemah. Ya, tarikan inti lemah, maka energi ionisasinya kecil. Nah, ini alasannya. Ya. Alasan
tentang apa tadi, ke energi ionisasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke afinitas elektron, ya. Apa yang dimaksud dengan afinitas? Adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Nah, itu maksud afinitas elektron. Silakan diperhatikan datanya. Silakan disimpulkan, nanti kita bahas. Ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat boleh. Atau sudah membaca tentang ini duluan boleh. Silakan. Ya. Boleh, silakan. Lydia boleh, Jocelyn boleh, ya. Yang lain juga boleh, silakan. Boleh, Lydia. Joy juga boleh, Joy. Boleh, Joy. Menyampaikan kesimpulannya, Joy, silakan. Dilihat dari tabel ini, ya. Dari kiri ke kanan, apakah semakin besar atau semakin kecil? Dari atas ke bawah, semakin besar atau semakin kecil? Silakan. Bisa kamu simpulkan itu. Di sini tanda negatif itu artinya tanda energi dilepas, ya. Boleh, silakan Joy. Bisa Joy? Nggak bisa, Pak. Kalau itu makin kecil gak? Lydia, silakan Lydia. Dari kiri ke kanan Ya, semakin besar atau semakin kecil? Kalau dari atas ke bawah makin kecil. Oke, dari atas ke bawah makin kecil. Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan makin kecil. Terus dari atas ke bawah? Salah Pak, kebalik. Dari atas ke bawah makin kecil. Dari atas ke bawah makin kecil. Terus? Dari kiri ke kanan? Makin besar atau makin negatif, Pak? Makin besar atau makin negatif. Oke. Karena jari-jari atom makin kecil dan daya tariknya semakin besar. Oke. Itu tambahan dari Gabriela. Sekarang yang lain ada nggak tambahannya? Kalau nggak ada kita lihat kesimpulannya. Ya, kalau nggak ada kita lihat kesimpulan. Di sini kita lihat kesimpulannya. Untuk periode, ya, muatan inti kan bertambah tuh. Jadi tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektronnya semakin besar. Ya, afinitas elektronnya semakin besar. Nih lihat nih. Ya. Rata-ratanya ya semakin besar. Oke, nih semakin besar kan. Memang ada beberapa yang tidak teratur gitu, tapi secara umum kita lihat, ya. Nah, yang berikutnya golongan jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar. Tarikan inti lemah, afinitas elektronnya semakin kecil. Nah ini ya. Oke, tanda negatif itu menyatakan energi dilepas, ya. Oke, kita lihat berikutnya ke elektronegatifan, ya, atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Oke, silakan diperhatikan lagi datanya, ya. Setelah itu disimpulkan. Setelah itu boleh disimpulkan.
Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, apakah semakin besar atau semakin kecil? Lihat secara umum ya, karena mungkin ada yang pengecualian. Oke, kita lihat. Angeli, boleh Angeli menyimpulkan? Atau Felicia, boleh, silakan. Pak, kalau dari kiri ke kanan itu semakin bertambah, sedangkan kalau dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Oke, ya ada lagi yang lain yang mungkin bisa disampaikan. Sekarang kalau lihat data dari kiri ke kanan itu bertambah, dari atas ke bawah berkurang. Alasannya, ada nggak alasannya? Kira-kira kenapa? Kenapa dia bertambah? Kenapa dia berkurang? Ya, silakan alasannya. Kenapa bertambah? Kenapa berkurang? Ayo, boleh Devin, boleh Filbert. Ya. Dipengaruhi jari-jari atom sama gaya tariknya, Pak. Jadi kalau makin ke bawah kan makin kecil, itu karena jari-jari atomnya semakin besar dan gaya tariknya semakin kecil. Sedangkan kalau makin ke kanan kan semakin besar, itu karena jari-jari atomnya semakin kecil dan gaya tariknya semakin besar. Oke, ya itu dari Gabriela. Ya bagus ya. Ada yang lain menambahkan, silakan. Yang mau menambahkan boleh. Yang mau menambahkan boleh, silakan. Ya. Yang mau menambahkan tidak masalah. Ya. Nggak ada yang menambahkan, kita lihat kesimpulannya. Jadi untuk periode muatan inti kan bertambah tuh. Tarikan inti makin kuat. Maka keelektronegatifannya makin besar. Kalau dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka keelektronegatifannya kecil. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya. Sekarang kita lihat masih ada 4 slide lagi untuk logam dan non logam ya. Untuk logam dan non logamnya. Ya. Oke, kita tunggu. Sudah? Sudah nyambung lagi? Sudah kelihatan lagi? Ya, Catherine, sudah bisa lihat yang Bapak tampilkan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Oke, tunggu ya. Oke. Ini karena kendala sinyal ini. Sinyalnya hari ini kayaknya masih gangguan IndiHome-nya. Jadi kurang lancar. Mungkin di rumah ada yang pakai IndiHome. Udah lihat? Sudah lihat ya? Oke, sudah lihat. Nah, ini ya untuk logam dan non logam. Nah, kita lihat sifat-sifat logam dulu. Ini juga sudah dipelajari di SMP kelas 7. Logam itu konduktor, artinya bisa menghantarkan listrik atau panas. Warna mengkilap, biasanya khas logam, keras dan ulet. Tetapi ada pengecualian, beberapa logam itu ya mempunyai bentuk ya cair, misalnya raksa ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk non logam itu biasanya non konduktor, titik didih dan titik lelehnya rendah. Tetapi ada beberapa non logam yang bisa menghantarkan listrik ya, yang bisa menghantarkan listrik. Oke. Kita lihat kesimpulannya.
dalam tabel sistem periodik. Ya, sudah kelihatan lagi? Nah, ini. Atau ada yang mau menyimpulkan dulu? Dari kiri ke kanan, sifat logam bagaimana? Dari atas ke bawah bagaimana? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Naomi mungkin boleh menyimpulkan. Ya, silakan Naomi. Menyimpulkan apa? Sifat logam dan non logam dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan dalam sistem periodik. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita lihat aja langsung ya. Tinggal 4 menit lagi. Jadi dalam periode itu sifat non logamnya bertambah. Dari kiri ke kanan, sifat non logamnya bertambah. Dari atas ke bawah, itu sifat logamnya juga bertambah. Ya. Jadi kalau yang periode itu non logamnya yang bertambah, kalau golongan itu sifat logamnya yang bertambah. Oke. Yang terakhir, kereaktifan bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Kalau dalam periode itu kereaktifan menurun kemudian bertambah. Golongan 8A gas mulia itu tidak reaktif. Nah, jadi khusus untuk golongan 8A itu adalah golongan unsur yang stabil, ya. Stabil itu artinya tidak reaktif dalam kondisi unsur atau kondisi mandirinya, ya. Misalnya nih emas itu kan termasuk ke logam mulia. Dia dalam keadaan unsurnya dia tidak reaktif, ya. Beda dengan Na. Na itu natrium, kalau dalam kondisi unsur atau berdiri sendiri tidak berikatan, dia sangat reaktif, ya, sangat reaktif sekali. Jadi menyimpan Na itu tidak bisa sembarangan. Nah, kalau Na ini yang dalam tidak berikatan, dimasukkan ke dalam air itu akan menghasilkan api atau meledak. Nanti kamu cari di YouTube, itu banyak sekali percobaan tentang Na, ya, bisa kamu lihat. Nah, sedangkan untuk dalam satu golongan dari atas ke bawah kereaktifannya bertambah, ya. Jadi bertambah reaktif dari atas ke bawah. Ini untuk kereaktifan. Sekarang kita lihat titik didih. Nah, kita bisa melihat nilai titik didih di sini dari setiap unsur-unsur yang ada, mulai dari nomor 4, ya. Nah, ini mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Jadi masing-masing unsur itu mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba kalian amati lagi dari materi kita ini, adakah yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak, ya silakan. ini nanti PowerPoint-nya Bapak kirim nggak atau kayak mana? Boleh, nanti boleh Bapak kirim. Boleh juga nanti Bapak tampilkan videonya, di Bapak posting videonya. Oke, Pak. Oke, jadi nanti ada beberapa pilihan, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini sudah jam 1, Bapak lihat. Sudah cukup waktunya. Atau masih mau nambah? Habis ini ada pelajaran lagi, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, untuk minggu depan, ya Bapak usahakan kalian bisa bervariasi belajarnya. Kalian nanti akan Bapak buat kelompok-kelompok di room atau di Zoom. Jadi misalnya di Zoom ini akan Bapak bagi 4 kelompok. Nah, nanti 4 kelompok ini berdiskusi, ya, seperti kelas biasalah. Bapak buat kelompok-kelompok. Nah, di Zoom ternyata bisa membuat kelompok. Nah, minggu depan Bapak usahakan kalian
bisa bekerja dalam kelompok-kelompok. Ya, oke. Terima kasih buat hari ini. Bapak tentuin. Ya, gimana Cecil? Kelompoknya Bapak tentuin atau gimana, Pak? Ya, minggu depan lah yang Bapak untuk kelompoknya minggu depan Bapak menentukan. Masalah siapa dengan siapa itu Bapak yang menentukan. Jadi kalian tinggal nanti berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri ya sampai di sini materi kita kali ini. Terima kasih sudah belajar. Ya, apapun kondisinya kita harus tetap semangat. Oke, untuk penutup Bapak minta yang menutup di dalam doa itu Pilbet. Mana tadi Pilbet? Iya, Pak. Ya, silakan Pilbet tutup dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Silahkan boleh meninggalkan room. Silakan melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.